Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semansa semuanya, kembali lagi di podcast Ramadan SMA Negeri 1 Majenang. Assalamualaikum Bapak Samsul. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Dia sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga masih sehat puasa selalu, ya? Pak. Masih Pak, masih alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah bolong berapa hari? Lumayan. Biasa perempuan Pak, ada bolongnya. Rukshoh. Pada saat sholat nih Pak, ya sholat ini kita tuh sebenarnya membaca suratannya ya sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya saya hanya menghafal surat-suratan pendek saja di juz 30, jadi saya saat sholat menggunakan surat-surat itu. Atau walaupun kita belum hafal, tapi kita ingin nih Pak, misalnya pakai surat Al-Baqarah, Al-Imran dan sebagainya, dengan memaksakan diri membawa Al-Quran saat sholat. Jadi sholatnya sambil megang Al-Quran, sambil dibaca gitu Pak. Nah itu hukumnya bagaimana Pak sebenarnya? Boleh atau tidak nih sebenarnya? Terima kasih. Bagaimana sholat sambil membawa atau membuka Al-Quran gitu, apakah karena untuk membaca surat-suratan setelah membaca surat Al-Fatihah gitu ya. Memang untuk rukun sholat sebenarnya itu kan tidak ada untuk membaca surat-suratan atau hukum baca surat-suratan setelah surat Al-Fatihah itu sunnah sebenarnya gitu ya. Yang wajib adalah membaca surat Al-Fatihah gitu ya. Membaca surat Al-Fatihah itu wajib. Maka biasanya itu kalau kita belajar ngaji itu Al-Fatihahnya harus benar dulu gitu biasanya kalau waktu kecil seperti itu. Tapi untuk surat-suratan ya itu sebenarnya sunnah. Kemudian apakah harus memaksakan diri atau cukup surat-suratan pendek gitu? Kalau menurut saya ya semampu kita. Semampu kita, sebisa kita. Kita bisanya surat Al-Ikhlas, baru hafal surat Al-Ikhlas, ya nggak apa-apa surat Al-Ikhlas gitu, nggak apa-apa. Pak mosok setiap sholat surat Al-Ikhlas terus, nggak apa-apa. Yang penting Fatihah surat Al-Ikhlas, Fatihah surat Al-Ikhlas, nggak apa-apa. Juga surat Al-Ikhlas itu juga bagus sekali gitu. Kemudian kalau pengen meningkat ya hafalkan, ya naik aja lah gitu kan. Tapi kalau untuk memaksakan, tapi ini ya itu kalau menurut beberapa ulama, ketika ada gerakan dalam satu rukun itu ada gerakan lebih dari 3 kali itu tidak diperbolehkan dan bisa membatalkan sholat gitu ya. Kalau menurut Imam Syafi'i seperti itu, maka otomatis ketika kita memakai madhab Syafi'i, ketika kita sholat memakai madhab Syafi'i, artinya ketika kita wudhu memakai madhab Syafi'i, kemudian ketika sholat rukunnya juga memakai madhab Imam Syafi'i, kemudian ketika dalam gerakan sholat atau dalam di tengah-tengah itu memakai madhab lain, maka itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan itu masih dalam satu qadhiyah atau dalam satu permasalahan itu sholat. Jadi ketika kita wudhu dan sholat rukunnya memakai Imam Syafi'i, maka harus pakai Imam Syafi'i semua gitu. Nah itu tidak boleh kita talfik, karena talfik atau memakai pendapat imam lain dalam satu permasalahan itu masih menjadi sebuah perdebatan dan itu sementara ini masih belum diperbolehkan gitu. Ya itu ikhtilaf, itu perbedaan. Tapi sebaiknya kalau menurut saya semampunya saja dan apa yang kita bisa ya kita amalkan itu. Kita tidak usah memaksakan harus sholat harus pakai surat tadi Al-Baqarah atau Al-Waqi'ah atau Ar-Rahman gitu dengan buka itu. Boleh membuka tapi diletakkan di depan. Nah, itu untuk menyiasati tidak ada gerakan-gerakan lain. Di depan orang sholat boleh, itu boleh. Qurannya dibuka, nanti rakaat pertama gitu kan. Nah, nanti kira-kira berapa itu boleh sambil baca, boleh. Tapi kalau sambil pegang nanti kan akan menambah gerakan sholat itu tadi, ya kalau menurut Imam Syafi'i ini tidak diperbolehkan gitu. Artinya gerakan-gerakan yang lebih dari 3 kali selain rukun sholat itu tidak boleh itu. Maka sebaiknya menurut saran saya ya semampu kita, sebisa kita harus kita amalkan gitu. Tapi untuk memotivasi bahwa kita harus selalu memperbaiki atau meningkatkan amal ibadah kita atau amal kebaikan kita, ya itu beda lagi. Itu boleh-boleh saja, tapi ketika ini sholat maka
ya harus kita pahami kalau kita memakai madhabnya Imam Syafi'i, ya kita seluruh gerakan atau rukun dan lain sebagainya harus memakai Imam Syafi'i. Tapi kalau pakai udah Imam Malik dari mulai wudhu sampai dengan rukun sholat ya pakai madhabnya Imam Malik gitu, seperti itu. Seperti itu teman-teman. Jadi lebih baiknya adalah tidak usah memaksakan, Pak. Semampu kita saja. Atau kalau misalnya boleh itu dijadikan motivasi saja ya Pak. Saya pengen sholatnya menggunakan surat-suratan yang panjang, hafalkan dulu mungkin ya Pak. Hafalkan dulu baru diaplikasikan pada saat kita sholat. Seperti itu sahabat semansa semuanya. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang sudah diberikan ya Pak. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kurang membuat Bapak nyaman. Saya maafkan. Baik, cukup sekian dulu sahabat semansa semuanya. Nantikan podcast-podcast yang jauh lebih menarik lagi hanya di YouTube channel SMA Negeri 1 Majenang. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian agar channel ini semakin banyak bermanfaat untuk orang lain. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Terima kasih.